Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Sujantono, Direktur Pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada tengah pekan ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda sejauh ini? Seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang justru tengah konsisten melemah dalam beberapa waktu terakhir. Ini seiring dengan kuatnya tekanan jual dari berbagai sisi. Apakah Anda termasuk investor yang menginisiasi aksi jual tersebut sebagai bentuk ambil untung usai indeks menguat tajam pada periode perdagangan sebelumnya? Atau justru Anda masih setia mengamit deretan portofolio koleksi lantaran Anda meyakini bahwa tren pelemahan yang terjadi ini hanya bersifat temporer untuk selanjutnya IHSG kembali bakal merangkak naik dari zona hijau? Nah, lalu apa strategi yang telah atau akan segera Anda eksekusi dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang saat ini masih sedemikian volatil? Nah, apakah Anda bertahan dengan tetap wait and see atas perkembangan yang terjadi? Atau kemudian Anda chip in terbatas dan bertahap? Atau Anda juga mengambil posisi beli pada saham-saham yang dinilai prospektif dan berfundamental kuat? Nah, terlepas seperti apa pilihan strategi yang telah Anda siapkan, tetap saja sikap awas dan waspada terhadap segala market alert yang ada di pasar masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko yang masih bisa terjadi, baik di pasar saham domestik maupun di bursa global. Guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal terutama terkait rencana IPO yang tengah disiapkan oleh sejumlah calon emiten, berikut dengan segala potensi cuannya ke depan, dan juga kabar terkait perkembangan emiten serta deretan saham yang tengah confirm hingga masuk dalam deretan top gainer perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BI. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Nah, Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, 6 perusahaan yang akan IPO Juli 2026, simak jadwal dan harga penawarannya. Membuka program top 5 IDC hari ini, kabar utama datang dari rencana pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO yang sedianya bakal dilaksanakan oleh sejumlah calon emiten pada Juli mendatang. Sebagaimana telah dirilis oleh Bursa Efek Indonesia bahwa sedikitnya ada 6 perusahaan yang saat ini tengah bersiap untuk segera melakukan IPO pada bulan depan, yang diantaranya meliputi PT Niramas Utama Tbk atau nanti kodenya JELI, Jelly, kemudian PT Prodia Diagnostic Line atau PRDL, lalu ada PT Esa Medika Mandiri Tbk atau EMMI, kemudian ada Nitra Sanata Dharma atau JECX, lalu ada PT Bah Multi Global Tbk atau BACH, serta Rans Entertainment Indonesia Tbk atau Rans. Nah, dari ke-6 perusahaan tersebut, 3 diantaranya diketahui bergerak di bidang kesehatan, yaitu PRDL yang merupakan produsen alat diagnostik in vitro, kemudian HEMI selaku perusahaan perdagangan dan alat laboratorium dan farmasi, serta JECX yang merupakan perusahaan yang mengoperasikan rumah sakit spesialis mata. Sementara Jelly bergerak di bidang produksi makanan dan minuman, kemudian BACH bergerak di bisnis penjualan dan penyewaan genset, dan Rans yang bergerak di bidang bisnis media dan hiburan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Gelombang 6 IPO, Jelly, PRDL, Rans, dan emiten lain melantai, intip saham yang paling menarik. Nah, masih membincang soal kesiapan IPO ke-6 calon emiten, di mana kalangan analis merekomendasikan perlunya pelaku pasar untuk selalu mencermati keseimbangan antara valuasi saham dan prospek pertumbuhan kinerja perusahaan. Sebagaimana disampaikan oleh BRI dan Reksa Sekuritas yang menyebut bahwa masing-masing calon emiten menawarkan daya tarik yang berbeda, di mana dari sisi kombinasi valuasi dan pertumbuhan laba, PT Bah Multi Global atau BACH yang dinilai sebagai salah satu opsi yang cukup menarik dan patut dipertimbangkan. Bergerak di bisnis sektor industrial, khususnya genset dan infrastruktur komunikasi, BACH menawarkan valuasi price to earning ratio atau PER sekitar 10,5 hingga 13
kali yang dinilai cukup rendah dibanding posisi per calon emiten lain. Ini dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih tahun fiskal 2025 yang mencapai 98%. Selain BACH, profil PT Prodia Diagnostik Lain Tbk atau PRDA juga dinilai cukup menjanjikan dari sisi valuasi, di mana perusahaan sektor healthcare tersebut diketahui memiliki PER di level 10,3 hingga 12,3 kali. Ini sekaligus menjadi valuasi termurah dalam daftar IPO yang masuk dalam kajian BRI dan Reksa. Berikutnya berita ketiga, Gudang Garam atau GGRM tebar dividen tunai 1,53 triliun rupiah atau 99% dari laba bersih. Nah, dari informasi terkait persiapan IPO sejumlah emiten, kita beranjak ke kabar update dari kalangan emiten di mana PT Gudang Garam Tbk atau GGRM yang baru saja rampung menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Selasa 23 Juni 2026. Di mana salah satu keputusan dari RUPST tersebut adalah terkait pembagian dividen tunai sebesar 1,53 triliun rupiah untuk tahun buku 2025 lalu, atau ini ekuivalen dengan Rp800 per saham. Nilai dividen yang bakal dibagi tersebut setara dengan 99% dari laba bersih yang berhasil diraup perseroan di sepanjang tahun 2025 lalu, yakni tercatat sebesar 1,56 triliun rupiah. Sedangkan 1% sisanya lagi dari laba bersih tersebut sesuai keputusan RUPST bakal dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan. Sebagai perbandingan, nominal dividen yang telah diputuskan dalam RUPST tersebut terhitung naik sekitar 60% dibandingkan dengan dividen untuk tahun buku 2024 lalu yang hanya Rp500 per saham. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Potongan komisi ojol, GoTo, dan Grab jadi 8%, berlaku mulai 1 Juli 2026. Nah, memasuki berita keempat, kita juga akan membahas terkait kabar dari PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk atau GoTo, dan juga Grab Indonesia yang baru saja menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Samsurijal di Komplek Parlemen Senayan pada Selasa 23 Juni 2026. Pada pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan antara pihak GoTo dan Grab di Indonesia bersama pemerintah terkait pemberlakuan tarif baru soal potongan komisi untuk pengendara ojek online mulai 1 Juli 2026. Nah, dalam pertemuan tersebut disebutkan bahwa porsi potongan untuk platform aplikator telah ditetapkan maksimal sebesar 8%, yang artinya pihak mitra pengemudi berhak menerima penghasilan dari komisi dengan porsi yang lebih besar, yaitu minimal 92% dari total tarif yang telah dibayar oleh penumpang. Terakhir, berita kelima, 10 saham top gainer perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Ada KLBF dan Raja. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam ini, kita juga akan membahas deretan saham yang sedang dalam posisi on firm sehingga mampu menguat maksimal di tengah pasar yang sedang melemah. Nah, sebagaimana mengacu pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026 tercatat melemah 15,36 poin atau 0,25%. Sehingga harus rela parkir pada sesi sore di level 6.101. Meski demikian, di tengah cukup kuatnya tekanan, deretan saham terpantau menguat signifikan seperti PT Logindo Samudra Makmur Tbk atau LEAD yang berada di peringkat teratas dengan porsi penguatan mencapai 33,71%. Kemudian diikuti oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk atau BALI yang muat sebesar 25%. Ini unggul tipis dibanding PT Pratama Widya Tbk atau PTPW yang pada saat yang sama tercatat menguat 24,74%. Nah, di bawah PTPW ada saham PT Camresto Indonesia Tbk atau ENAK yang juga menguat sebesar 15,56%.
Dan untuk melengkapi posisi kelima besar, ada saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk atau Laju yang menguat sebesar 13,11%. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Nah, semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu Anda, sobat investor sekalian, ini untuk menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dan dalam hal ini kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Ini yang bisa kami sampaikan saat ini. Selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.